mobil-mobilnya juga banyak lah kayaknya. Isinya mobil semua lah. Cinta barang antik. Jadi semuanya jalan ya di rumah tuh ya. Jalan, alhamdulillah. Jadi sebenarnya cinta barang antik ini sebenarnya bukan hanya cinta barang antik, dalam arti kata sebenarnya cinta komunitas. Cinta komunitas. Karena saya memelihara kendaraan ini sebenarnya untuk supaya bisa ikut komunitas. Biar bisa ngumpul Ya, sama betul, komunitas. ngumpul itu. Kalau ada gitu tak ada alasan ngumpul. Iya. Rumah. Disuruh kawin dia berkuat tak mau. Balas dia mau, tak ada yang mau. Tua bangke, tak sadar tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Darfi. Iya, panggil abang juga boleh. Selamat datang di rumah Sultan, rumah penuh kenangan. Abang ke bapak nih? Abang lah. Abang. Biar lebih muda. Emang Iya. masih muda. Siapa bilang abang nih tua? Nah, ini saya keluarga di sini kedatangan seorang tamu komunitas PW Kota Pontianak. Istilah namanya apa tadi? KPC. KPC. Katulistiwa Volkswagen Club. Katulistiwa Volkswagen Club. Ya. Club. Ya. Itu kalau nggak salah tuh yang oto kodok tuh Pak, oto kodok, oto PW yang Ya. yang nggak ada tudungnya itu ya. Iya. Itu oto apa tuh Pak? Jadi begini. Pak Abang. Nah, jadi abang. Jadi begini. Untuk PW ini, PW. mobil PW, Ah. kalau bahasa Pontianak itu oto. Oto, itu tuh oto. Jadi dia ada 3 jenis. Jadi jenisnya ada Ada. PW Kodo. PW Ya, kodok. yang bentuknya mungkin kita dah tahu itu bentuknya agak bulat gitu kan. Yang ada Nah, tutup-tutupnya ya. ya. Terus PW Safari. PW Safari. PW Safari itu terkenal dengan PW Camat karena pada tahun pemilu 78 itu 78. dibagikan ke camat-camat. Jadi dulu hampir setiap camat itu dapat Oh. PW Safari itu. Yang itu ya, yang kayak otokol tuh ya. Bukan. Hah? Bukan Dia ya? yang cupnya bisa terbuka dari kanvas. Oh, yang itu yang ini yang Iya, tutupnya iya, pakai kayak iya, bisa dibuka, bisa ditutup gitu. kayak tenda terpal. Iya, betul. Itu apa namanya? Kanvas. Itu kanvas. Itu namanya PW PW Safari. Safari. Oh. Terus yang satu lagi PW Kombi. PW Kombi. Iya, PW Kombi itu kalau orang lihat itu kayak roti bantal yang Panjang. bentuknya panjang. Panjang. Ya, Kacanya putih. katanya putih. Kaca-kacanya putih ya, kayak Iya. akuariumnya lah. Iya, akuarium. Nah, Pinggirnya semua kaca deh. Oh, itu Nah, kombi. Kombi. Nah, Yang kita bilang kayak otokol tuh ya. ya betul otokol. Ada ini Iya. kau paham nggak kau otokol? Oh, tahu. Tahu, alhamdulillah otokol paham. Berarti mobil PW itu ada 3 jenis. Tiga jenis. Yang pertama mobil kodok. Kodok ya, PW Kodok. PW kodok. Yang kedua mobil PW Safari. ya. Yang ketiga mobil PW Kombi. PW Kombi. Nah, Iya. Bapak ini pencinta barang-barang antik. Bapak pula. Astagfirullahaladzim, Boleh. abang. Bebas aja. Apa mulut nih? Pak, bang minum lo. Mantap benar minuman kita Orang ini. jauh belum kasih minum. Ini kita dapat inros dari warung HR, Pak. Wih. Apa rasanya kita nggak tahu nih. Tapi kalau dilihat dari penampilannya ini pasti enak ini. Nyaman, Pak. Ya. Bang, nyaman. Kalau ke warung HR boleh kita beli ini keluarga. Nyaman. Ini minumnya nggak cukup sekali nih. Nggak bisa. Ketagihan nih. Nanti habis ini kita hatamkan semua nih. Boleh tuh. Lanjut. Saya pernah ke rumah Abang. Di situ ada Vespa, Iya. ada PW. PW-nya ada yang kayak roti bantal loh. Ya, itu PW Kombi ya. Dan saya pernah ngintip dalamnya. Ya. Ada isinya tempat tidur. Iya. Tempat tidur. Betul. Petidur. Bisa dibikin gitu ya. Ya. Padahal kan bangku-bangku asalnya kan. Iya, awal mulanya dia kursinya terdiri dari 2 baris. Heeh. Jadi karena PW Kombi ini sering kita gunakan untuk jarak jauh, Heeh. karena perjalanan kita kadang-kadang pergi ke Putus Sibau, Heeh. pergi ke Kucing, sampai Brunei, malahan pernah ke Sabah.
Karena perjalanan itu jauh kan, tentunya kita kadang-kadang udah capek, bingung mau istirahat di mana ya kan. Masa mau duduk tuh sudah seharian duduk. Betul tuh. Nah, jadi kita punya inspirasi supaya mobil itu tepat guna. Jadi kita bikinlah modifikasi untuk barisan bangku belakang yang tadinya 2 baris, kita kan jadikan 1 baris. Jadi bangku itu yang 1 baris itu pun kita desain ketika kita mau menggunakan untuk tidur itu bisa dilipat ke depan, jadi dia rata untuk tidur gitu. Jadi kalau kita mau pakai untuk duduk, tinggal kita angkat aja. Oh tinggal begitu. duduk, Ya, ya. fungsinya bisa untuk duduk, bisa untuk baring, bisa juga istirahat. untuk baring untuk istirahat. Itu enak, satu keluarga bisa pergi itu Pak ya. Iya, itu kalau untuk tempat tidurnya itu memang empuk. Memang kita Empuk. pakai pakai Busa yang bagus. busa yang bagus. Oh, Habis itu kita lengkapi dengan kulit alasnya yang bahan kain supaya tidak panas. Habis itu bisa untuk 3 orang untuk tidur. Oh, 3 orang. muat 3 Muat di dalam 3 situ orang, tuh. ya. Tapi itu kalau bukan saya, kalau saya sih ngelasak tidur situ udah cukup kali. Yang kedua ya. Ya, Iwan, apalagi pengantin baru ini lah. Oh iyalah, kau pengantin baru Boleh pakai. boleh. Kawan saya ada, Ya. baru kawin, belum honeymoon. Nih, Honeymoon ke bahasa Inggris. Honeymoon. iya. Honeymoon ya, bulan madu ya. Boleh pakai mobil itu? Boleh, Boleh. cuman sewanya mahal itu. Boleh. Oh, Boleh. sewanya mahal. Mahal. Kalau untuk bulan madu mahal. Hitung ya harga hotel berapa sehari, Betul. kan? Kan langsung bisa kemana-mana. Iya. Pon. Pengantin baru. Nah, Bang, jadi di situ juga di rumah juga ada mobil safari ya. Iya, mobil safari, PW Safari. Susah nggak ngerawatnya itu? Jadi sebenarnya kalau kita udah terbiasa untuk merawat mobil PW, ini sebenarnya tidak susah. Malahan lebih mudah dibandingkan mobil Jepang. Oh iya kah? Iya. Karena kalau mobil Jepang dia banyak komponen-komponen yang harus kita perhatikan. Oh. Apalagi kalau kayak mobil sekarang itu udah injeksi segala macam ya kan. Nah, jadi kalau rusak sedikit kita udah nggak tahu betul kan ya. Contohnya aja, Nah, jendela, kaca tidak turun, bingung aku kan? bingung gitu. Nah, itu kan tak pakai gitu, iya, buka itu. tap, kita kan buka. Jadi kalau PW Safari memang jendelanya pakai cabut. Nah, jadi dia ada lubang untuk masuk. Nanti kalau mau lepas tinggal diangkat. Nyaman Itu. Boleh. Jadi dia punya pintunya, dia punya pintunya juga kayak gitu. Cabut nggak? Bisa cabut juga. Jadi kayak rumah-rumah zaman dulu itu kan dia pakai kait itu. Ada. Ada yang nunggu perempuannya, ada laki-laki masuk gitu kan. Jadi laki-lakinya masuk. Masuk. Iya. Perempuan tuh. Wah. Oh, pakai klip Pakai gitu klip tuh. itu. Jadi kalau kita mau buka itu tinggal dicabut. Dicabut. Gitu. Nah, Kali kalau mau dibuka, iya, dicabut. cabut ya. Tinggal Jadi, mau pakai pasang pasang lagi. Ada Jadi, klipnya iya. jadi. Oh, enggak susah. jadi Kak. praktis dia. Nah, jadi dia bisa kita gunakan untuk ngangkut barang. Sebenarnya pernah juga saya bawa kayu. Nah, kayu balok kalau kita mau cari backup kita bingung lagi mau nyewa kemana ya kan. Nah, kebetulan kalau PW Safari itu dia kaca depannya bisa direbahkan juga ke depan. Kayak model jeep yang di film-film tuh yang di Iya, jadi dia bisa rata. Jadi kita bawa kayu tinggal kita atur aja. Saya pernah bawa buluh. Beli di Getak 1 itu kan. Pontianak ini kan Getak 1 ada jual buluh itu. Jadi mau bawa kan kita bingung. Akhirnya kita bawa pakai PW Safari. Naik derajat buluh tuh. Oh iya. Lalu nggak aku rusak ke mobil tuh kena angkut buluh tuh. Nah, Nggak jadi ya? mobil kayak gitu kan memang mobilnya juga bahannya bukan ada yang plastik, besi semua. Nah, jadi aman lah. Umur mobil safari bapak nih, abang nih berapa usianya nih? Jadi PW Safari saya itu keluaran tahun 75. 75. Ya, jadi kalau dengan sekarang ini kurang lebih umurnya 75 43 44 45 tahun ya. Masih muda lah. 45 tahun. Masih muda. Nah, kalau yang PW kombinya itu tahun 74. 74, Ya, beda setahun. beda setahun. Nah. Berarti bapak abang nih pinter ngerawat lah. Kalau soalnya kan jarang mobil-mobil itu bengkel resminya tidak ada. Iya, memang kebetulan kalau kita memiliki mobil-mobil klasik kayak gitu, memang
kita harus memiliki keterampilan dasar dalam arti kata mungkin Bengkel. secara otodidak lah ya kan. Oh gitu. Otodidak kita lihat kadang-kadang orang bagaimana untuk membersihkan busi segala macam. Nah, sebenarnya mobil itu sangat praktis sekali. Jadi karena dia tidak menggunakan air radiator kayak seperti mobil-mobil yang sekarang nih. yang sekarang ini. Jadi dia hanya menggunakan air cooler. Jadi pakai sistem pendinginan pakai kipas kayak di AC langsung itu. sejuk seorang gitu Nah, ya, jadi begitu. kayak gitu. Dia jalan, Mesinnya hidup. dia berputar. Itu bagian karburator itu aja kita pegang udah langsung dingin. Oh gitu. Keluar air tetesan kayak AC itu. Tapi dia enggak ada airnya yang disediakan situ, enggak ada. Enggak ada. Oh, enggak. Oh gitu ya. Iya. Tadi kan lapangan ada bilang jalan sampai ke Malaysia. Iya. Mobil tuh. Iya. Masih kuat ke. Alhamdulillah Mobil barang itu tidak ada masalah lah. Karena baru-baru ini kemarin bulan Desember kita pergi ke Kalimantan Timur. Jadi jaraknya dari kota Pontianak ini kurang lebih 2000 kilo. Tunggu. Dari Pontianak ke Kalimantan Timur. Iya. Pakai mobil itu. Iya. Jauh tuh. Iya, jauh. Jadi memang Masih enggak mogok. enggak. Boleh padu ya. Boleh. Boleh ya. Jadi mobil itu kemarin kita berangkat ke Samarinda, Balikpapan itu kurang lebih 4 hari perjalanan. Jadi kita berangkatnya misalnya pagi jam 7, jam 8 kita berangkat. Sore itu jam 5, jam 6 itu kita udah istirahat cari penginapan. Itu sama komunitas berangkatnya. Iya betul sama komunitas. Itu kalau di Pontianak, itu komunitas itu tuh ada berapa armada mobil? Jadi di Safari. Pontianak ini mobil-mobil PW itu arti gabungan PW Kodo, PW Safari, PW Kombi itu mungkin jumlahnya masih ada lah dalam angka 30-an masih ada. Nah, cuman yang jadi masalah memang satu orang dia punya itu lebih dari satu. Oh, tidak ada sebar lah berarti. Makanya kadang-kadang kita lihat di jalan itu jarang, tidak banyak yang jalan. Karena apa sebab? Ya, misalnya yang dipakai satu, yang disimpan ini 3-4 biji di rumah. Contoh abangnya 2. Nah, macam saya 2. Dulu kemarin saya 4. Sebenarnya 4. Nah, cuman kita bagi-bagilah Nah, iya. kawan Ada lain. saya tengok bagikan ke kawan tuh kan Iya. ada. Oh, begitu. Jadi mobil yang aktif sekarang ini sekitar 30-an lah ya. 30-an. Karena mungkin orang tuh udah tak kuasa kali ya. Sebenarnya banyak, cuma tak kuasa ngerawatnya kali. Sebenarnya gini, peminat untuk PW Safari, PW Kombi dan PW Kodo itu banyak. Cuman memang barang ini agak susah untuk didapat karena udah langka. Bapak dapat dari mana, Bang? Ya, jadi kebetulan kok saya belinya dapatnya di Pontianak. Ada masih bisa dapat. Masih bisa. Waktu dapat tuh kondisinya udah pekung benar ke atau udah cantik? Kebetulan untuk PW Safari itu waktu saya dapat itu memang kondisinya udah kata orang tuh mogok duduk udah nggak jalan. Nggak jalan lagi dah. Jadi nggak dirawat sama orang itu Nggak udah jadi besi dirawat. tua. Iya, udah besi tua. Itu akhirnya jual dengan saya. Jual kilo ke? Ya hitung-hitung hampir jual kilo lah. Nah, karena kondisinya nggak hidup. Gitu. Udah kena banjir, kena rendam, lantainya udah habis keropos semua. Nah, berarti direnovasi lagi, balik lagi ke asalnya. Iya. Otomatis onderdil yang ada di situ tuh udah pada rusak ya. Sebagian udah ada rusak, jadi kita ganti dengan onderdil yang baru. Tidak masalah. Tidak masalah. Tidak masalah ya Tidak dengan masalah. onderdil yang sekarang ya masih masuk. Masih. Oh, karena gitu. sekarang sudah banyak sebenarnya spot park untuk PW ini. Jadi memang kalau kita cari di Pontianak, kita keliling itu tidak akan ketemu. Jadi dapatnya di mana? Nah, makanya untuk memelihara mobil ini kita perlu komunitas. Oh, begitu. Jadi kita dapat informasi dari komunitas. Kadang-kadang kita belinya di mana, yang agak murah di mana, barang yang bagus di mana, kayak gitu. Kalau kita main mobil ini main sendiri, itu kita susah nanti. Susah ya. Susah. Perawatannya itu ada enggak? Misalnya kan bengkel pasti gitu, yang mampu membetulkan tempat khusus PW.
Sebenarnya ada Ada. di Pontianak ini. Itu pun sebenarnya mekaniknya itu, bengkelnya itu datangnya memang dari luar lah, dari Oh, Pulau artinya Jawa. bengkel itu menyediakan tetapi tenaganya diambil dari Jawa. Kebetulan karena di Jawa itu banyak yang bengkel tahu dengan PW ini tadi, jadi dia pindah ke Pontianak. Beda kah mesin PW sama mesin mobil-mobil sekarang? Beda. Nah, sebenarnya secara sistem itu paling gampang untuk untuk sistem cara kerja untuk mesin PW. Jadi beda dengan misalnya mobil Jepang lainnya gitu kan, yang menggunakan air, menggunakan minyak semacam. Sedangkan untuk PW ini dia hanya menggunakan minyak aja, minyak pelumas gitu. Itu pun hanya pakai oli iya, aja. pakai oli. Oh begitu. Agak rumit benar rupanya. Jadi sebenarnya enggak rumit. Jadi dia sistemnya memang kalau kita andai-andaikan itu sama dengan Vespa. Nah, jadi kok kayak Vespa itu kan dia ada kipas tuh. Nah, itu untuk sistem pendinginnya dari itu dia. Nah, jadi kalau misalnya kayak mobil PW gitu juga. Jadi dia ada kipasnya di dalam mesin itu untuk pendinginan dia punya oli. Ya. Komunitas yang sekarang nih, apa namanya? Katulistiwa Volkswagen Club. Volkswagen Club. Ya. Itu rata-rata anak muda apa orang tua nih? Nah, anak muda kayaknya ya. Anak muda sebagian, orang tua juga ada. Jadi memang bermacam umur lah. Jadi kalau yang umur kata orang itu umur kuliahan ada juga. Jadi kalau seandainya mau touring, ya itu semuanya pergi. Biasanya. Ini enggak juga pergi semua ya kan, gitu. Karena kadang-kadang tergantung kesempatan lah. Kadang-kadang beberapa kawan yang mungkin dia lagi ada kerjaan dan tidak bisa berangkat ataupun ada keperluan keluarga. Nah, jadi yang paling ramai itu timnya waktu touring itu berapa orang per mobil? Kalau biasanya itu yang mobil paling ramai itu paling hanya bisa sampai 7 sampai 8 mobil. 7 sampai 8 mobil. PW semua. PW ya. Udah kayak arah-arahan tuh. Iya. Jadi orang pasti kagum melihat. Betul. Iya. Terus ada enggak kalau misal masyarakat yang lihat nih pas kita lewat di satu kota, satu daerah. Ada enggak yang iseng di mana gitu? Ada foto-foto jadi memang kan kalau mobil PW ini lewat, terutama misalnya pas kita lewat ada anak-anak, itu pasti anak-anak tuh senang, suara ada, dia bilang gitu. Jadi kita pun juga ikut melambaikan tangan ke anak-anak, ya kan? Malahan kadang-kadang bukan hanya anak-anak, orang tua pun orang tua juga kayak gitu, karena dia senang lihat mobil itu karena bentuk unik tadi, ya kan? Nah, jadi jarang dilihatnya. Itu dilihat pada saat film-film ya tuh. Iya betul. Nah, film-film tuh zaman-zaman dulu tuh ada mobil itu. Sekarang kan enggak ada lagi. Nah, kalau seandainya touring nih, Pak. Bang, ada enggak permasalahan salah satu tim itu yang kendaraannya bannya bocor ke, pecah ke, atau mogok ke, ada enggak? Pernah enggak ngalami? Jadi pengalaman kita kalau touring itu, kalau untuk ban sih untuk sampai saat ini itu aman. Udah aman lah. Karena kita udah menggunakan ban yang udah tubeless, artinya enggak pakai ban dalam. Jadi kalau mesin ada jadi yang trouble biasanya yang jadi masalah itu minyak sumbat. Cuman itu aja. Jadi minyak sumbat. Jadi karena memang pengaruh mobil PW ini karena tidak digunakan setiap hari. Ya kan, tidak digunakan setiap hari, makanya di dalam tangki minyaknya itu biasanya karatan, mudah karat, ya kan, mudah karat. Jadi ketika kita bawa jalan kena guncangan jalan yang bergelombang segala macam, dia turun. Makanya kita caranya mengantisipasinya itu kita menggunakan filter ataupun penyaring minyak ini tadi. Jadi biar tidak terjadi penyumbatan masuk ke karburatornya. Jadi kita pakai saringan minyak sebelum karburator. Bisa diakalkan gitu. Bisa. Padahal kan dari aslinya kan tidak ada itu ya. Tidak ada. Langsung. Tahu ngakalkannya berarti. Iya. Terus seandainya agenda rutin kelompok pencinta PW ini, touring tuh setiap tahun atau setiap bulan?
Jadi kalau untuk touring itu biasanya kita agendanya itu 1 tahun 2 kali. Setahun 2 kali. Iya, setahun 2 kali. Itu bawa orang rumah enggak? Jadi kebetulan bawa. Iya. Can. Enggak bisa itulah. Untuk ngintip ini lah. Iya, jadi kalau apa sebab misalnya kita touring itu selalu bawa orang rumah? Gimana Ya tuh? kan? Apa alasannya? Karena yang jelas bawa orang rumah itu dia juga bisa merasakan kenikmatan duduk ataupun berjalan dengan mobil PW itu tadi. Berarti orang rumahnya mensupport. Iya, karena kalau kita hanya kita main mobil PW itu, istri tidak mensupport, wah itu tidak dapat dukungan dana. Oh, jadi bendahara. Bendahara, ya. Jadi bendahara mesti kita bawa. Ya. Oh, gitu. Jadi mau makan di mana, mau nginap di mana, bendahara bawa, kan? Nah, ketika kita tidak bawa bendahara, ini yang repot nih biasanya kayak gitu. Duit tidak ada. Duit tak ada. Tak bisa jalan. Ya. Pergilah kau ya katanya. Duit sama aku. Bisa pergi. Minum dulu. Minum dulu, Bang. Siap. Apa, Kur? Ya, nyaman keluarga. HR, warung HR Reformasi. Kalau keluarga mau minum, dia warung HR. Oh, jadi di Reformasi nih? Reformasi, Pak. Oh, Reformasi. Pak budak-budak nongkrong. Ini bolehlah kita nanti nongkrong di sana nih? Nah, boleh. Nanti kita nongkrong sana. Kita main podcast di sana. Ya. Nah, Pak. Jadi setahun 2 kali. Iya. Sudah sampai Kalimantan Timur. Iya. Pakai ini. Iya. Ada agenda ke Jawa pakai ini. Jadi sebenarnya memang seru kayaknya itu. Memang keinginan untuk ke Jawa itu ada, ya kan? Memang sebenarnya kalau untuk komunitas PW di Jawa itu sangat banyak. Kalau di Kalimantan ini kan paling jumlahnya hanya kata orang itu jumlah orangnya hanya belasan orang. Kalau di Jawa itu memang saya pernah pergi untuk Jambore VW itu kan sebenarnya setiap tahun itu diadakan di Jawa sana ya kan. Sebenarnya komunitas ini sampai seluruh Indonesia itu ada. Iya. Oh, berarti kuat barang ini. Iya. Komunitas ini. Jadi kalau komunitas Volkswagen ini jadi kalau di Indonesia itu namanya Volkswagen Indonesia. Jadi Volkswagen Indonesia. Jadi ketuanya itu Pak Nanan, dulu mantan Kapolda Kalbar. Ya. Oh, beliau ya ketua ini. Ketuanya Pak Nanan. Halo Pak Nanan. Nonton ini. Nonton nih. Udah nanti kita kirim ke beliau. Iya. Jadi setiap tahun itu ada jambore. Ada jambore. Ya. Itu kegiatannya apa sih jambore? Jadi kegiatan jambore ini memang beberapa kali saya ikuti, ya kan? Ya pernah. Kalbar sering ikut. Ikut juga. Jadi beberapa kali yang paling senang sebenarnya kita kalau perginya itu ke Jogja. Jadi selain kumpul komunitas, juga di sana PW-PW itu tadi dipamer-pamerkan. Jadi jumlahnya banyak sampai ratusan buah mobil PW yang sudah dimodifikasi, yang masih standar, yang masih original dari pabrik itu bermacam-macam ada di sana. Seluruh Indonesia ya? Seluruh Indonesia. Malahan itu bukan seluruh Indonesia lagi. Jadi kalau ada kegiatan Jambore itu kawan-kawan dari mancanegara juga hadir ya? Datang hadir ya. Mereka datang tuh membawa kendaraannya atau enggak? Jadi kalau yang memang bisa dilalui dengan kendaraan mereka bawa, tapi kalau kayak Pontianak, Brunei, Kuching, Thailand, termasuk dari Amerika itu datang dia pakai pesawat aja datang terbang. Tidak bawa mobilnya, hanya jiwanya aja tuh. Barangnya tidak dibawanya. Iya, karena secara komunitas itu kan kawan-kawan ada semacam grup WA juga gitu ya. Oh gitu. Jadi Volkswagen Nusantara namanya itu. Jadi yang Nusantara Volkswagen itu Nusantara. Jadi itu dari bermacam komunitas ataupun komunitas Volkswagen dari berbagai macam negara juga ada di situ. Tergabung di dalam grup itu. Iya. Bang termasuk masuk saudara? Masuk juga. Nanti dikirimkan video ini ke dia, jadi kita ngomongin Volkswagen hari ini. Bisa. Terus
kalau hujan. Ya. Hujan kita ini kan anginnya luar biasa nih. Ya. Tadi saya tengok di luar nih kan mobilnya tutupnya terbuka. Ya. Nggak kebasah tuh dalam tuh. Jadi memang sebenarnya desain untuk mobil VW Safari, makanya apa sebab dia memang terbuka kayak gitu, ya kan? Jadi memang udah dirancang juga. Jadi kena hujan dia akan tahan hujan. Tunggu loh. Macam mana barang tuh basah lah tetap. Betul. Nggak ke berkarat-karat besinya gimana tuh. Jadi nanti mungkin bisa dilihat lah mobilnya ya kan. Boleh. Jadi dari joknya itu terbuat dari kulit. Jadi kalau kulit kayak gitu kan kena air dia langsung bisa turun. Jadi tinggal kalau kita tinggal dilap ya kan. Nah, habis itu untuk lantainya beda dengan mobil-mobil Jepang biasa mungkin ada karpet dan sejenisnya. Kalau ini enggak. Langsung. Jadi kita hanya plat biasa yang udah dicat gitu. Jadi kalau ada air pun dia akan keluar di lubang itu. Ada lubangnya. Lubang pembuangannya. Oh, enggak jadi kolam gitu. Tidak jadi kolam. Oh, tidak. Oh. Terus yang di depan supir itu, supir pula. Iya, yang supir di dalam kan ada banyak kalau mobil sekarang ya. Iya. Ada aneh-aneh itu bentuknya tuh. Iya, ada speedometer segala macam. Jadi memang itu udah dirancang. Untuk kaca depannya itu kan posisinya agak miring. Jadi ketika hujan dia juga terlindung. Pertama terlindung. Kedua kalau pun dia kena air itu enggak apa-apa karena itu dia hanya muncul itu yang bagian kacanya. Yang perangkat lain kayak misalnya kabel-kabelnya di dalam semua. Berarti kena TPS pun enggak apa-apa. Masuk enggak apa-apa. Aman. Ya aman. Aman. Jadi memang dia lihai. Orang dulu lihai desainnya berarti. Mantap ya. Udah dipikirkan ini. Karena dulu memang untuk mobil jenis VW Safari itu digunakan untuk kendaraan perang sebenarnya zaman itu. Yang ini untuk perang nih. Iya. Oh, untuk perang. Oh, pantas lah ada film-film perang pakai ini nih. Iya, jadi zaman dia fungsinya untuk perang. Ya, untuk perang dunia kedua itu dia pakai VW. Cuman jenisnya itu beda lagi sebenarnya. Nah, beda lagi. Jadi itu namanya Cobble Wagon tuh. Jadi mobil PW-nya itu bedanya itu dia bisa melewati sungai. Jadi masuk dalam sungai itu bisa jalan di sungai. Enggak, masuk air kenapa? Oh, enggak, bisa langsung jalan. Memang udah dirancang kayak gitu. Sungai dalam ke enggak tuh? Dalam. Bawahnya enggak jejak. Enggak jejak ya. Nanti mungkin ada foto-foto video yang kita bisa upload yang bisa kita tunjukkan nanti. Materinya ada. Iya, ada itu. Jadi kok zaman sekarang nih kan, kalau udah mobil masuk sungai itu selesai lah ya? Selesai lah dah. Dia enggak. Nah, jadi dia langsung kayak sampan deh. Karena dari pinggir-pinggirnya juga udah enggak masuk air deh di dalamnya. Oh, nah, udah ada zaman itu udah desain, udah ada teknologi yang memikirkan hal itu. Iya. Sekarang kok enggak ada ya? Nah, keren ya. Oh, emang khusus untuk perang kali ya. Iya, jadi kalau yang ini kan memang untuk apa? Untuk digunakan untuk jalan sehari-hari lah. Karena ini jenisnya juga Jeep. Kalau misalnya VW Safari itu jenisnya Jeep. Oh, Safari dia jenisnya Jeep. Jadi dia bisa melewati jenis-jenis jalan yang mungkin berlumpur, berlubang. Oh, boleh yang ini nih, boleh. Boleh. Oh, boleh. Berarti kurang lebih Jeep. Cuman bannya enggak begitu besar ya. Iya, enggak. Oh, Jeep kan ada yang besar banyak itu kan. Punya kayak Bang di rumah tuh ya. Ada saya tengok tuh. Oh, ada juga. Itu lain lagi itu jenisnya udah mobil sekarang itu. Oh, keluarga. Kalau keluarga sempat ke rumah beliau nih, barang-barang antik banyak, kolektor dari Vespa. Vespa Bungu ada, Pak? Masih ada. Ya, itu bukan Kongo itu, namanya VWB. Jadi orang-orang kita memang nyebutnya biasa Kongo. Jadi kalau sebenarnya Vespa Kongo itu ngomong Vespa pula nih. Vespa yang dibawa dari Kongo, itu langsung dari Kongo, hadiah dari misalnya prajurit yang dikirim ke Kongo untuk ikut kegiatan PBB itu. Nanti pulangnya ada hadiah Vespa Kongo itu tadi ya kan. Nah, jadi sebenarnya dia jenisnya PBB dia. VBB. Iya, PBB. Antik tuh. Iya. Harganya lumayan tuh. Nah, ya lumayan lah kalau untuk sekarang. Sekarang lumayan tuh banyak yang mencari termasuklah beliau nih. Terus mobil-mobilnya juga banyak lah kayaknya. Isinya mobil semua lah. Cinta barang antik. Jadi semuanya jalan ya di rumah tuh ya? Jalan, alhamdulillah. Jadi sebenarnya cinta barang antik ini sebenarnya bukan hanya cinta barang antik. Dalam arti kata sebenarnya cinta komunitas. Komunitas.
Karena saya memelihara kendaraan ini sebenarnya supaya bisa ikut komunitas. Biar bisa ngumpul Iya, sama betul, komunitas. ngumpul itu. Kalau ada gitu tak ada alasan ngumpul. Iya. Orang rumah. Zakat. Berarti selama ini orang rumah sama support ya. Iya, Barang anak-anak ini juga ya. support. Dan karena dia di bawah jalan semuanya kan. Iya. Suka beliau kan. Iya. Dan itu kan kendalanya kan kalau dalam perjalanan nih. Makannya macam mana? Nah, Masak kayaknya lebih seru kalau masak di alam terbuka gitu. Iya. Enggak di restoran makan. iya. Betul nggak? Iya betul. Jadi memang Macam mana itu? kebetulan kita ini memang sering touring, udah pengalaman touring biasanya memang kita kalau makan itu seringnya masak sendiri. Satu rombongan, Iya. berapa mobil? Iya. 8 mobil itu. Iya. Bawa kompor semuanya. Jadi Gitu. biasanya begini. Jadi kita bagi-bagi tugas. Jadi misalnya saya bawa pemanggang sate, yang ini bawa misalnya kompor, yang ini bawa yang lain. Jadi nanti baru kita udah sampai, baru kita masak sama-sama. Tidur juga biasanya kayak gitu. Jadi kita biasanya bawa tenda. Jadi Enggak nginep di hotel. enggak nginep di hotel. Nah, Jadi tidur di mana tuh? jadi tidurnya di tenda. Jadi memang kalau mobil kita misalnya muatnya hanya untuk misalnya PW kombi kayak tadi kan, muatnya hanya untuk 3 orang. Nah, jadi kita misalnya berangkat, misalnya kita sama istri sama anak misalnya 3, jadi 5. Jadi kita bawa tenda, Jadi sebagian tidur di mobil, sebagian tidur di tenda. Wow, sedap. Kayak gitu. Tunggu. Berarti perlu lahan yang cukup luas untuk Iya. parkir dan untuk tenda. Betul. Susah enggak cari lahan untuk itu? Apa sebelumnya udah survei duluan? Sebenarnya untuk di daerah-daerah Pontianak dan sekitarnya maupun misalnya kayak kita berkunjung misalnya ke Singkawang, ke Sanggau segala macam, itu kan ada objek-objek wisata yang bisa kita manfaatkan fasilitasnya. Jadi selain kita menikmati suasana wisata kita juga bisa rekreasi dengan tidur di kendaraan kita dan di tempat-tempat perkemahan itu gitu. Karena kebetulan kalau kayak di tempat wisata itu kan kayak misalnya Pasir Panjang dan segala macam itu kan udah pasti luas. udah pasti luas dan juga memiliki ini MCK umum. Ya, itu yang mau saya tanya. Nak kencing di mana gitu. Iya. Rupanya memang nebeng. Iya, nebeng. Kira angkut dari rumah WC itu kan. Mantap. Dan berarti belum pernah yang namanya touring di lapangan terbuka dengan tidak ada fasilitas apa-apa. Pernah enggak? Untuk Pasir Panjang kan ada WC. Iya. CK tuh kalau di tempat lain misalnya kan misal di gunung mana gitu. Pernah enggak? Pernah dulu. Jadi pernah sekali dulu kita dari Pontianak memang kita startnya memang udah agak kesiangan waktu kita mau ke Riam Dait. Mungkin kalau kawan-kawan Riam Dait. Jadi Riam Dait itu jauh. Jadi memang waktu itu medannya memang sangat-sangat susah sekali karena memang udah hancur sekali jalannya itu. Jadi kita tim VW ini tadi melewati sana. Jadi sampai di kaki bukit yang terakhir itu untuk tanjakan itu karena udah malam, jadi kita putuskan untuk tidak manjat ke atas, jadi kita tidurnya di bawah. Tidurnya di bawah, di alam, ya memang MCK-nya ndak ada. MCK-nya ndak ada. Tapi di sana ada yang namanya sungai kecil gitu. Sungai. Berarti amannya situ. Jadi aman lah situ. Malahan saya mandi malam-malam itu. Malam-malam mandi di situ di sungai itu. Nah, dari lampu. Lampu kita gunakan lampu seadanya. Jadi lampu dari penerangan dari HP ataupun lampu emergency gitu biasanya kita bawa. Di hutan. Iya, di hutan. Nggak ada apa-apa. Iya, sebenarnya seram juga. Cuman karena keadaan kondisinya udah kayak gitu ya kan. Gelap gulita sekali. Nggak ada nampak segala macam. Binatang-binatang kan banyak suara aneh. Nggak ada yang ketawa-tawa gitu. Jadi sebenarnya seram tuh. Karena satu harian kita udah berjuang melalui medan yang sangat susah ya kan untuk melewati itu. Jadi memang malam itu udah capek benar. Saya kebetulan tidurnya lelap. Nah, cuman besok paginya memang ada cerita dari istri saya. Dia ada dengar orang yang lewat
tapi bahasanya tidak dimengerti, tapi dia diam aja gitu, matikan diri gitu, sampai suara itu hilang. Kan? Benda-benda itu mau tabe-tabe. Iya. Bahasanya itu, Bang. Biasa ada gitu. Cuman kan kalau kita rombongan itu kan pastinya lebih daripada 2 mobil gitu kan. Jadi segala sesuatunya mungkin kita dah enggak juga lah terlalu takut gitu. Yalah, cobalah soang-soang sana. Berdua bini ke kan sana kan. Itu sih jangan ketemu lagi lah kayak gitu. Udah lah, usah bawa cari penginapan lah. Iya. Gitu modelnya. Nah, berarti keseruan-keseruan itu sangat menjadikan pengalaman luar biasa, terutama ketika hal barusan ini terjadi. Kalau kita nginap di Pasir Panjang itu masih ada, masih ada manusia lah, masih ada yang dipandang lampu, bangunan. Kok tempat-tempat yang itu kan lumayan mendebar-debarkan. Nah, syukurnya enggak jadi apa-apa, enggak terjadi apa-apa. Terus dalam waktu dekat ini, mau kemana lagi? Sama rombongan. Pontianak apa? Khatulistiwa Volkswagen. Kita mau kemana nih? Klub ya. Jadi memang kebetulan untuk minggu depan itu kan ada tanggal merah. Imlek itu Jumat. Ya mungkin itu biasanya dimanfaatkan kawan-kawan komunitas untuk touring lah. Asik. 3 hari lumayan tuh. 3 hari lumayan. Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi 3 hari lumayan. Itu udah kami perhitungkan kemarin rencananya mau ke Putus Sibau. Pas kebetulan sekarang kan musim buah durian. Cantik, betul. Putus Sibau, durian. Memang tujuannya wisata durian. Kalau Putus Sibau itu kan lumayan jauh tuh. Kok pakai mobil sekarang sih laju. Mobil ini sih saya yakin enggak gitu laju. Tidak. Siapa bilang? Kan udah tua. Orang tua tuh jalannya pelan gitu. Mobil gitu gak? Iyalah, umur boleh tua, tapi boleh dicoba gitu. Jadi untuk mobil VW ini, jadi dia kecepatannya itu memang kita bisa pastikan di atas 120 dia masih bisa naik. Benar sih. Gila ya, balu masih laju punya ya. Masih laju. 100 masih narik. Itu 120 ke atas tuh masih lewat itu. Enggak goyang. Enggak. Kadang-kadang mobil sekarang nih kan ada goyang apa kan? Betul. Karena ini mobil VW ini makanya mungkin orang udah kenal juga kalau mobil VW ini anti slip. Jadi kalau di tikungan walaupun kita selaju kayak apapun belum ada dalam sejarah untuk mobil VW itu terbalik di jalan waktu tikungan. Nah, itu kelebihannya. Mungkin kita bisa lihat mungkin kayak mobil untuk balapan itu kan mobil Herbie itu. Ya kan? Mobil kodok, mobil Herbie itu terkenal dengan mobil Herbie. Jadi dia memang diciptakan bisa stabil. Jadi di tikungan itu malahan kalau mobil ini laju dia bagian ban belakangnya dia akan mekar. Kayak mobil Jerman punya. Iya, ini memang Jerman. Ini memang mobil Jerman. Kalau mobil VW ini mobil Jerman. Jadi kalau dia laju tuh malahan dia buka gini ya. Buka gini. Jadi dia tidak akan bisa slip. Itu keistimewaan-nya itu. Berarti mobil yang buka ban tuh itu tuh bukan teknologi sekarang, teknologi yang itu bukan. Ya udah. Ya memang pantas lah. Jadi suspensinya juga mungkin kalau kita lihat mobil sekarang itu masih menggunakan spring ya kan? Spring. Nah, kalau mobil PW dia menggunakan spring, cuman springnya spring daun. Jadi daunnya berdiri. Nah, jadi springnya malahan di dalam sub itu. Jadi dia lebih aman, jadi lebih stabil gitu. Jadi dia lebih independen. Nah, kalau misalnya mobil pakai spring itu kan kadang-kadang ketemu misalnya lubang atau polisi tidur kan lepuk sakit gitu kan. Kalau ini enggak. Makanya kalau mobil PW kayak gini, kita ketemu polisi tidur hajar aja. Tahu ya? Aman. Ini bang. Enggak perlu ngerem. Kalau mobil sekarang kan polisi tidur harus ngerem. Kalau mobil PW boleh coba nanti jalan. Enggak perlu direm, hantam aja. Enggak terasa dia. Kapan ya kita bisa jalan-jalan pakai mobil PW ya, di Rumah Sultan ya? Boleh nanti kita cari hari-hari libur lah. Boleh nanti kita bikin konten naik mobil PW sama komunitas Khatulistiwa Volkswagen Club. Ya, boleh kali ya. Boleh. Nah, gitu angkat. Keren tuh. Ikut ya, kau ya. Kau ikut kau. Bawa ini kau ya.
Nyaman soalnya Pak. Betul, Minum Pak, betul. minum lagi. Yang diharapkan pergi ke sini inilah deh, Iya, deh. minum ini. Aduh. Mudah-mudahan malam minggu nanti di antara lagi ya. Tuh. Nah, kalau mobil sekarang kan saya lihat kan ada mobil sedan ceper-ceper tuh banyak Iya. begini. Nggak laju, nggak pelan beginilah dia. Iya. Nah, memang disetting lah gitu ya, Iya, nggak keren sih. Iya. Tapi kok PW ini kan kalau pelan kan yang ini kan biasanya kan masih lurus. Iya, betul. Belum tahu kecepatan seperti apa. Kalau kecepatan tinggi, Dia akan membuka untuk posisi ban belakangnya itu. Iya. kita boleh terakhir dengan kecepatan 120 km per jam. Tapi nggak boleh di sini, harus jauh sini Pontianak nggak bisa. Lajulah kau, nabrak anak orang, selesai urusannya. Nah, berarti kalau di dalam kota nggak bisa laju itu ya Pak? Iya, karena memang kalau kondisi di Pontianak ini kan ya kita usahakan Dan- jangan laju-laju lah jalannya. Dan memang kalau di kota Pontianak, kalau seandainya menggunakan mobil ini, apalagi seperti ini ya, dibuka ya, Iya. unik asli, pasti orang begitu. Ih, asik ya. Iya. Apalagi kalau sebelahnya ada cewek kan, ih romantis sih. Pon, kau beli satu Pon. Biar seru gitu kan, pakai kacamata kan. Wah, kan nggak pakai helm nggak apa-apa kan? Iya, enggak apa. Memang motor, mau pakai masker nah. Yang penting pakai masker Pakai ya. masker. Itu, ya. Keren tuh, kena angin kibas-kibas, rambut kan kayak video klip. Mantap. Pernah dipinjam orang untuk bikin video klip atau prewed? Ya, yang sering malahan prewed. Jadi untuk Saking antiknya ya. ya, jadi biasa disewa untuk misalnya foto prewed ataupun untuk ini apa turun pengantin itu untuk arak pengantin. Nah, jadi biasa malahan yang disewa itu bukan hanya satu. Satu komunitas disewa. Ya, bisa Keren pernah, tuh. Ya. Gitu keren tuh. Jadi keluarga kalau bingung mau kawin tuh ngarak pakai apa? Ya. Beliau nih bisa dihubungi komunitas beliau nih. Biasanya nongkrong di mana, Bang? Kebetulan untuk sekarang kita udah nggak pernah nongkrong lagi karena COVID ini. Oh, iya. COVID. Oh, berarti nanti Kalau dulu itu kita sering nongkrongnya di hari Minggu, Minggu pagi itu di dekat GOR itu. oh, dekat GOR dekat gor. SPBU itu. Ya, jalan apa nama lupa MT. saya itu. MT Haryono ya. Nah, jadi di jalan MT Haryono ataupun di samping Mujahidin biasa kita kumpul komunitas lah untuk hari Minggu pagi. Nah, cuman karena sekarang COVID nggak ada lagi lah ya. semenjak Selesai. 2020 bulan Maret itu kita sudah tidak kumpul lagi. Ya, tapi kalau dihubungi masih bisa. Masih siap. Kalau mau keluarga tuh, tulis ya di komentar nanti ini, Bang saya mau kawin, mau bisa nggak nomor telepon beliau nih? Oh, bisa. Dan mantap nih, diarak, hubungi nomor ini ya lah ya. Boleh Bang. Boleh. Kalau mau itu Boleh. keren kawinnya, pakai mobil PW tadi saya cerita tuh, PW Safari. Iya. Hubungi nomor ini. Cik 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 cik. Ya, kagaknya. Bang Nervi, terima kasih banyak udah hadir di Rumah Sultan, luar biasa informasinya. Ada nggak yang mau sampaikan sama keluarga semuanya nih tentang menjaga merawat mobil antik? Ya, sebenarnya kita juga mengharapkan untuk kawan-kawan semua, marilah kita jaga warisan Indonesia. Jadi sebenarnya memang baik dia mobil PW, Vespa, komunitas Vespa semacam, sebenarnya ini adalah kekayaan negara kita. Jadi saya pernah berjalan ke Brunei, pernah berjalan ke Malaysia. Itu untuk PW Safari itu memang tidak ada di sana. Jadi alhamdulillah sebenarnya Indonesia zaman dulunya itu negara kaya. Jadi dengan pemerintah Republik Indonesia untuk PW Safari itu diborong semua produksinya untuk dimasukkan di Indonesia. Nah, jadi zaman Pak Harto itu untuk pemilu tahun 78. Sejarahnya seperti itu. Jadi itulah sejarah. Jadi supaya kita selalu ingat juga dengan sejarah itu, ya kan? Jadi bisa kita rawat lah karena ini peninggalan mungkin dari orang terdahulu kita, ya kan? Untuk selalu kita rawat. Karena memang
kenyataannya itu memang untuk di Brunei dan di Malaysia itu negara tetangga kita tidak memiliki mobil itu. Tapi kalau misalnya mobil kodok, PW kodok dengan PW kombi itu ada. Nah, Safari yang enggak ada Safari tidak ada. Makanya cenderung makin tahun itu untuk mobil PW Safari itu lebih mahal. Naik terus ya. Naik terus harganya. Ya, terima kasih Ya. Bang Raffi. Ya. Mewakili kawan-kawan komunitas Katulistiwa Volkswagen Club. Telah hadir rumah Sultan. Dan satu lagi, jangan lupa jaga budaya Kalimantan Barat, jaga budaya Indonesia. Salah satunya dengan menjaga barang-barang antik yang ada di sekitar itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.